Hari ini berapa banyak orang yang sama dengan kita, matanya masih berkedip, jantungnya masih berdetak, darahnya masih mengalir, tapi mereka masih banyak meramaikan jalanan. Mereka masih ramai di jalan, mereka masih beramai sibuk dengan pekerjaan duniawinya di pasar, mereka masih banyak di kantor. Padahal ini adalah sebuah panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dicabut oleh Allah dari mereka? Yang Allah cabut dari mereka adalah rasa takut yang ada di dalam hati. Kesehatannya masih ada. Justru kata Ustadz, nikmat sehat itu mesti disyukuri, betul. Tapi nikmat sehat itu akan berubah menjadi nikmat kalau dibarengi dengan rasa takut yang ada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang sehat tapi tidak ada rasa takut yang ada di dalam hati, sehingga mereka masih sibuk dengan urusan duniawinya, mereka masih sibuk dengan hartanya, mereka masih sibuk dengan pekerjaannya, mereka masih sibuk dengan jualannya. Akhirnya mereka tak mau datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah badan sudah tak sehat, kalaulah badan sudah sakit, terbaring lemah kaku di dalam ruangan ICU rumah sakit, sayup-sayup suara azan yang dikumandangkan oleh azin, hayya 'alas shalah. Sayup-sayup suara itu dibawa oleh angin sampai ke dalam celah-celah jendela dalam kamar ruangan rumah sakit. Suara itu terus dibawa oleh angin sampai ke dalam lubang telinganya, terus masuk sampai ke gendang telinganya. Akhirnya suara itu mendarat tepat di dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Respon satu-satunya yang terjadi adalah menetes, mengalir air mata penyesalan. Menyesal karena tak mau datang ke masjid. Dulu di waktu badan itu kuat, di waktu badan itu sehat, tak mau datang ke rumah Allah, memenuhi panggilan Allah, sibuk dengan hartanya, sibuk dengan jualannya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan urusan duniawinya. Akhirnya ketika badan itu sudah tak sehat, sudah sakit, terbaring lemah kaku di dalam ruangan rumah sakit, barulah penyesalan itu datang. Kemana kita di waktu sehat? Kemana badan waktu kuat? Maka satu-satunya respon yang terjadi adalah mengalir air mata. Mulut tak bisa lagi bergerak, tangan tak bisa lagi mengulur, kaki tak bisa lagi melangkah, karena detik-detik malaikat maut datang ingin menjemput nyawa kita. Maka yang terjadi adalah penyesalan. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Hari yang telah berlalu tak akan pernah diulang kembali. Mana orang kaya? Mana orang yang punya kuasa? Mana orang yang kuat? Ketika badan itu sudah terkulai, tak ada lagi daya upaya, menunggu malaikat maut datang, semua sudah tak lagi berguna dan tak lagi bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita diwajibkan Allah datang 7 kali dalam sepekan, 7 hari dalam sepekan. Allah minta waktu kita kurang lebih 30 sampai 60 menit untuk datang memenuhi panggilan Allah. Sebuah kewajiban yang telah dititik beratkan Allah di atas pundak kita selaku orang yang beriman dan berakal sehat. Orang yang beriman, orang yang takut kepada Allah, orang yang percaya bahwa Allah itu ada, orang yang percaya bahwa mati itu adalah kepastian. Maka hari ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang memenuhi panggilan itu. Tapi berapa banyak orang yang masih belum terpanggil? Berapa banyak orang yang masih belum mau datang? Berapa banyak orang yang masih mementingkan dunianya dibandingkan panggilan Sang Penciptanya? Apa yang Allah tarik dari hatinya? Yang Allah tutup adalah pintu hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawah. Allah tutup pintu hatinya, Allah kunci pintu hatinya, sehingga dengan pintu hati tertutup, mata pun ikut buta, telinga pun ikut tuli. La ta'mal absaru, yang buta bukan matanya,
walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Justru yang buta itu adalah pintu hatinya. Hatinya sudah ditutup Allah, tak mau lagi mendengar kebenaran, tak mau lagi datang memenuhi panggilan Allah, tak lagi suka dengan pengajian, tak lagi mau mendengarkan nasihat ulama, mendengarkan nasihat orang tua. Mereka sibuk dengan urusan mereka. Ketika itu nanti mereka akan menyesal. Mereka hari ini diawang-awang, mereka diangan-angankan oleh setan bahwa mereka adalah orang yang kekal dan abadi. Mereka adalah orang yang akan mendapatkan keberuntungan kalau mereka tak datang ke masjid, kalau mereka datang memenuhi panggilan Allah. Terhindar bisnisnya, rusak jualannya, hancur dunianya. Itulah angan-angan yang diberikan setan, sehingga mereka tak mau datang ke masjid, sehingga mereka tak mau lagi datang ke rumah Allah. Hari ini kita dipanggil Allah. Andaikan hati kita masih belum mau datang, apa yang dijanjikan oleh atasanmu sehingga kau begitu mudah meninggalkan sholat Jumat ini? Apa yang dijanjikan oleh anak istrimu sehingga engkau tak mau datang memenuhi panggilan Allah? Apa yang diberikan jaminan oleh dunia ini kepadamu sehingga engkau begitu mudah dan enteng saja tak mau datang ke masjid memenuhi panggilan yang sekali dalam sepekan ini? Andaikan panggilan yang sekali sepekan ini kita pun tak sempat datang, andaikan panggilan yang sekali sepekan ini pun kita tak mau datang, bagaimanalah mungkin agaknya panggilan Allah yang 5 waktu sehari semalam? Apa yang akan kita bawa mati? Apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Bahwa semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, wahai saudaraku. Dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanyalah sebuah permainan. Permainan, setiap permainan pasti akan berakhir, dan setiap akhir itu akan selalu datang penyesalan. Maka orang yang hari ini masih lalai, orang yang hari ini masih tak mau datang ke rumah Allah, orang yang hari ini tak mau datang memenuhi panggilan Allah, ingat, ismasita fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu, hiduplah sesuka hatimu. Mau jadi orang kaya silakan, mau jadi orang yang angkuh dan sombong silakan, mau jadi orang yang rakus dan tamak silakan. Ismasita fa innaka mayyit. Ingat, engkau akan menjadi mayat. Ketika badan sudah terbujur kaku, keranda sudah mulai diusung, dimasukkan ke dalam liang lahat, dihimpit dengan papan, lalu dihimpit lagi dengan tanah. Ketika itu tak ada yang bisa menolong. Yaumal la yanfa'u malun, hari itu harta tak lagi berguna, wala banun, anak lagi tidak bermanfaat. Yang akan menolong kita di dalam liang lahat itu adalah amal perbuatan, amal ibadah, amal soleh yang pernah kita lakukan semasa hidup di dunia. Hari ini kalau kau ingin menjadi orang yang kaya, rakus dan tamak, silakan. Ingin menjadi orang yang tak mau datang ke masjid, silakan. Orang yang ingin tak mau lagi datang memenuhi panggilan Allah, silakan. Ingat, hidup ini akan mati saudaraku, hidup ini akan berakhir saudaraku. Apa yang akan engkau pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak nanti ketika engkau sudah datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala?